Agen-agen, gentleman-gentleman, kali ini aku akan bahas tentang apa sih sebenarnya good looking, keren, ganteng, trendsetter, stylish, fashionable yang kerap kali kadang memusingkan kita, maka kita tidak percaya diri dalam memenuhi label-label atau julukan tersebut. Dan semuanya aku akan bahas tentang kisah tersebut di video kali ini. Oke, tunggu setelah yang satu ini. Oke, selamat datang di channelku Vero Message ya. Yang mana di channel ini kita akan bahas tentang strategic and fundamental fashion. Yang dimana kita akan bahas prinsip-prinsip fashion secara lebih detail. So buat kamu yang nyari contoh outfit, contoh OTD, contoh style, maybe you can skip from this channel because all of the content of the channel is focused on strategic and fundamental fashion. Biar seberapapun duit dan item yang kamu sekarang kamu bisa tampilkan. Oke, langsung kita bahas. So, aku pengen lebih beropini tentang apa sebenarnya itu good looking, cowok keren, cowok ganteng, trendsetter, stylish, or fashionable, or whatever lah namanya. Yang dimana kadang sepanjang aku riset kolom komentar itu maupun sosmed terkait buat konten itu, aku kadang menemukan beberapa keluhan maupun perkat komentar-komentar negatif terkait istilah-istilah ini. Kayak misalkan percuma pakai fashion apapun kalau muka nggak good looking, terus misalkan percuma pakai pakaian apa gitu kalau muka nggak ganteng, percuma keren tapi kalau misalkan mukanya nggak good looking atau apa, whatever namanya. Dan kurang lebih seperti itulah yang sering ada di komen-komen YouTube seputar fashion lah aku lihat gitu ya. Dan yang bikin kadang aku kesel ya, komen-komen yang seperti itu kan komen-komen yang lebih menunjukkan ketidakpercayaan diri mereka yang suka komen seperti itu gitu, yang suka nyalahin kondisi diri sendiri. Kayak kalau misalkan kondisi dirinya itu nggak good looking dan nggak keren atau nggak ganteng, itu mereka bakal percuma aja tampil pakai fashion apapun yang dia rekomendasikan, karena menurutnya youtuber fashion tersebut yang rekomendasiin pakai pakaian tersebut itu lebih ganteng maupun good looking, makanya pakai apa aja ganteng gitu maupun fashionable daripada yang mukanya burik, kulit hitam sama gitu. Itu nggak seganteng si youtuber ini kalau misalkan dipakaikan ke mereka gitu. Yang dimana aku sebenarnya pernah bahas putar pertanyaan salah satu yang paling cukup menjengkelkan buat sendiri, yakni pertanyaan yang dimana lebih pilih fashionable tapi muka jelek ataupun muka tampan tapi nggak terlalu fashionable. Dan itu sedikit rancu sebenarnya pertanyaan ini, dan aku pernah bahas di sini ya. Kamu tonton aja nanti, tapi kalau udah kelar video ini dan aku lanjut lagi di video ini. Aku sorry kalau tadi openingnya lama, tapi aku bakal bahas video ini menjadi dua bagian, yakni dimana kita bakal ulik-ulik pengertian istilah tadi itu. Yang kedua tentang bagaimana sih makna pria yang aku di sini pakainya pria yang keren ya, yang keren dan fashionable gitu. Itu yang seperti apa sih yang sebenarnya gitu. Dan kita mulai dari bagian pertama, yakni aku bakal bahas tentang, kita akan bedah satu-satu ya. Mulai dari good looking dulu deh. Kalau kalian buka translate sekarang ya, good looking kalau ditranslate itu menjadi tampan, ya kurang lebih tampan. Namun ada juga pengertian lain atau kata lain yang sedikit lebih menjurus, yakni kata handsome. Yang dimana kalau kita bahas tampan ini sendiri itu agak apa ya, kata-katanya itu kata-kata tampan dalam bahasa Inggris itu lebih ke handsome, personable, dancing, presentable, sharp, and smart. Dan di sini nggak terlalu dijelaskan sedikit terkait kualitas tubuh tertentu. Yang disebutkan di Google tertentu adalah kualitas yang kurang lebih umum gitu, dan sehingga bisa dibilang good looking itu agak sedikit lebih umum kalau kita mau main istilah kata ya. Dan dari aku sendiri sebenarnya beropini ya, kalau good looking itu sebenarnya lebih ke sesuatu yang enak dilihat. Good, enak, looking ya kurang lebih dilihat lah atau terlihat enak gitu. Dan itu kan tidak melulu ke kualitas tubuh yang tinggi proporsional kayak atletik, kan nggak seperti itu good looking. Berarti kasarannya istilah good looking itu tidak hanya terbatas pada orang yang berkulit putih, oke. Dan yang istilah kedua yakni ganteng. Oke, kalau kita buka KBBI, ganteng itu adanya elok dan gagah tentang perawakan dan wajah. Khusus untuk laki-laki seputar tentang perawakan dan wajah. Dan dia cuma nyebut kurang lebih seperti itu aja. Kita diberitahu tentang perawakan maupun
wajah seperti apa yang dimaksud yang tampan, sehingga parameter tampan itu bisa luas, tidak terbatas pada sekali lagi tubuh yang proporsional, kulit putih maupun muka ganteng. Ganteng sendiri aja itu kurang spesifik gitu, apalagi kalau misalkan dibedah lagi arti gantengnya itu sendiri ya, yang tentang elok dan gagah gitu. Balik lagi coba lagi kita bedah kata keren. Keren ini tampak, gagah dan tangkas, galak, garang, lekas marah, lekas beralih cepat, ternak muda maupun parlente. Dan dari di sini kita bisa lihat keren itu lebih ke something yang actionable gitu. Kayak misalkan tampak gagah dan tangkas. Tangkas ini kan kata-kata action ya. Galak, garang, lekas marah berarti lebih ke sifat. Maupun ada kata parlente, berpakaian bagus, benar dan rapi dan sebagainya. Nggak ada yang benar-benar laki-laki yang terkait dengan kualitas tubuh seperti hitam, kulit putih, hijau. Nggak ada. Ini kita bedah kata trendsetter yang kadang udah dipakai di istilah-istilah juga nih. Kalau di Google Translate definisinya itu a person who leads the way in fashion or ideas. Sehingga lagi-lagi nggak ada kualitas tubuh seperti ganteng, putih maupun apa untuk seputaran trendsetter ini gitu. Coba lagi kita bahas terakhir itu kata fashionable. Dia mempunyai pengertian a characteristic of influenced by or representing a current popular trend or style. Nah, representing a current popular trend. Fashionable kan lebih kepada sesuatu yang trendy ya, yang ngetrend. Sehingga yang lagi-lagi nggak ada kualitas tubuh seperti putih, ganteng maupun tinggi gitu untuk di seputaran ini. Oke, setelah tadi kita bahas putar pengertian dari 6 kata tadi ya, itu kalian bisa lihat sendiri kalau tidak ada di antara kata-kata tersebut yang menyebutkan kualitas fisik tertentu gitu. Jadinya komen-komen di YouTube maupun di sosial media manapun yang terlalu mengartikan good looking, fashionable karena apa tuh dengan wajah yang putih, tinggi, badan proporsional, itu sebenarnya totally salah. Dan kalau kita bahas sedikit tentang ganteng maupun keren, itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh budaya fashion maupun budaya entertainment yang sedang ada di negara tersebut. Kayak misalkan nih, sebelum budaya K-pop itu maju, budaya Amerika, Hollywood itu sangat terkenal sehingga orang tuh kalau itu pengen bisa mempunyai kulit putih seperti pemain-pemain pop Hollywood. Namun sejak K-pop maju, di mana sangat menunjukkan kulit agak sipit, pria ini bukan rasis dan glowing, itu orang berlomba-lomba untuk menjadi kulit putih, lebih sedikit sipit kayak opa-opa gitu dan glowing gitu. Bisa dibilang standar ataupun label ganteng maupun keren setiap masyarakat itu dari zaman ke zaman berbeda dan setiap daerah berbeda. Cuma kalian pergi ke tempat yang primitif deh, seperti suku primitif Baduy maupun Papua ya, itu pasti definisi ganteng mereka tuh berbeda, keren mereka tuh berbeda gitu dengan orang yang zaman sekarang. Dan terkait kulit putih, aku pernah bahas tentang opini ku terkait tutorial dalam merubah kulit kita menjadi putih yang banyak di internet sekarang ini. Kalian bisa lihat di sini ya, itu kocak sih cuma. Balik lagi, kalau misalkan nih kalian yang kulitnya gelap, pendek maupun agak gemuk kayak aku sih nggak terlalu gemuk, cuma kulitnya agak gelap dan nggak terlalu tinggi banget gitu, merasa nggak pede karena menurut kalian tubuh kalian yang sekarang itu tidak good looking, keren, ganteng, fashionable, trendsetter seperti youtuber maupun model yang kalian lihat di YouTube gitu. No, it's wrong. Okay? Dari definisinya saja yang tadi kita bahas, tidak ada kualitas tubuh tertentu yang disebutkan baik itu putih maupun tinggi, lebih secara umum. Dan juga kalian kalau terlalu maksa diri kalian buat memenuhi standar-standar yang kalian definisikan sendiri, maupun kalian dipengaruhi mungkin oleh iklan maupun TV bahwa orang-orang yang keren, ganteng, fashionable, trendsetter itu seperti itu, yaitu putih, tinggi, proporsional, mukanya kaburik gitu. Kalian bisa stres men, karena ya kalian dari lahir sudah punya tubuh yang seperti itu gitu. Dan juga menurutku sendiri, selama kalian itu stand out of the crowd, maksudnya apa ya, memiliki keunikan di keramaian atau tampil berbeda di keramaian atau di tempat, kalian sudah totally itu keren. Misalkan di sekitaran kalian tuh cuma pakai kaos doang, tiba-tiba kalian pakai let's say jaket bomber lah, atau bomber yang apa sih, yang pakai bomber yang pakai sweat tuh aku yakin jarang dipakai teman-teman kalian, karena sweat, ngerti sweat aja tuh nggak ngerti gitu. Dan ketika kamu pakai di tongkrongan kan, aku yakin kalian pasti bakal dapat banyak komentar, entah negatif maupun positif maupun biasa aja
aja. Dan itu membuktikan kalau kalian udah dapat perhatian, ya otomatis gara-gara fashion kalian itu sebenarnya kalian udah otomatis keren sebenarnya, tanpa harus peduli kulit kalian hitam, tubuh kalian pendek, gemuk maupun apa gitu. Yang penting selama kalian stand up of the crowd dalam artian yang positif berdasarkan apa yang kalian pelajari dalam hal ini fashion, ya kalian udah keren gitu. Nggak perlu harus punya tubuh tinggi, tubuh yang tinggi, putih, brodok gitu, nggak perlu gitu. Dan terakhir sebelum nutup video ini aku pengen bahas kalau nggak usah terlalu kalian dibikin ribet dengan esensi looking lah, keren lah, ganteng lah, fashionable lah, trend setup lah, untuk memakai fashion maupun mengekspresikan diri kalian dengan fashion yang kalian ingin pakai. Kalian cukup pakai apa yang kalian pelajari, yang kalian anggap keren, terus kalian pakai, udah kalian udah keren, aku yakin pasti gitu. Oke, sekian dari aku Vero, see you in the next video, gentleman atau agen-agen.